balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, dan buat teman-teman yang mau dukung channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, maupun komen di bawah kalau ada teman-teman sahamnya mau saya bahas. Oke, itu saja. Kita lanjut pembahasan kita ke indeks. Nah, indeks hari ini seperti analisa kita kemarin teman-teman ya. Seperti analisa kita kemarin, bahwa kemarin saya bilang walaupun indeks rebound, belum tentu indeks akan lanjut bullish, karena karena volume rebound kemarin pun masih tipis-tipisnya itu, dan outflow asing 3 hari terakhir ini cukup deras teman-teman. Itulah mengapa saya bilang walaupun indeks terlihat membuat ekor yang cukup panjang, bukan berarti indeks akan lanjut naik. Dan hari ini indeks terkoreksi 1,13% ke level 6533. Jadi saya harap buat teman-teman yang kemarin nonton video saya tadi pagi nggak langsung HK sahamnya teman-teman ya, karena hari ini pun saya nggak ada transaksi sama sekali di market teman-teman ya. Oke, itu untuk indeks, but so far indeks menurut saya masih oke, masih ada di trend bullishnya, masih akan menguji supportnya di 6446 sampai 6502, support yang sudah kita gambar dari sebulan yang lalu teman-teman ya. Nah, itu saja untuk indeks. Menurut saya indeks so far masih oke ya. Indeks hanya takut karena adanya varian baru dari virus corona. Ini hanya ketakutan sementara kalau menurut saya. Ini biasa terjadi di setiap bulan November dan awal dari bulan Desember. Ini biasa terjadi. Ini adalah usaha market maker untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Dan saya harap juga dan kita semua berdoa semoga varian baru virus corona itu bisa segera ditangani oleh mereka yang berkompeten teman-teman ya. Jadi supaya ekonomi global maupun ekonomi Indonesia itu segera pulih. Oke, itu saja ya untuk indeks. Tapi kalau dilihat secara teknikal, indeks menurut saya masih baik-baik saja, masih oke. Ini biasa terjadi. Indeks akan nggak baik-baik saja jika dia jebol 6446 kemudian 6393. Jika itu dua support itu dijebol, maka potensi penurunan lanjutan untuk indeks bisa saja terjadi teman-teman ya. Coba kalau masih di atas ini, menurut saya indeks masih sangat oke, masih sangat menarik buat teman-teman entry atau re-entry saham-saham yang masih bagus atau sedang berada di area supportnya. Oke, itu saja untuk indeks. Saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham SAME. Nah, SAME ini ya salah satu saham yang diuntungkan jika COVID ini kembali merajalela teman-teman ya. But kita harapkan COVID ini segera selesai. Nah, oke, kita bahas SAME. Kalau kita lihat dari segi teknikal, ini jelas saham SAME ini masih downtrend. Kalau kita lihat dari segi trennya, kalau kita lihat ke line chart ya, ini kita lihat masih downtrend. Kemudian kalau kita lihat dari segi garis MACD ya, MACD ini sudah ada yang namanya divergent teman-teman, sudah ada terlihat adanya pola akumulasi dan perlawanan dari buyers. Nah, kita lihat dari sini, dari sini ya harga yang terus bergerak turun downtrend, tapi dari segi indikator MACD dia sudah mulai sideways. Kemudian di sini dia sudah terlihat adanya divergent teman-teman ya, divergent. Di sini harga yang bergerak turun tapi dia bergerak naik. Nah, menurut saya SAME ini menurut saya saham yang sekarang cukup layak untuk teman-teman perhatikan. Nah, kalau kita lihat dari segi chart pattern, di sini ada potensi membuat pola double bottom ya. Di sini bottom pertama, kemudian hari ini bottom keduanya dengan neckline double bottom itu di harga sini. Ini dari resistennya di sekitar harga 432 sampai 444. Nah, jika nantinya SAME mampu break dari resistennya ini, maka potensi kenaikan lanjutan untuk SAME
untuk kembali menguji resistennya di sekitaran harga 500. Jadi so far saham ini saham yang menurut saya cukup layak untuk teman-teman masukkan ke watchlist ya. Oke, itu saja untuk saham ini. Garis MACD-nya bisa kita hapus dulu. Biasanya saya selalu pakai garis MACD untuk analisa teman-teman ya, buat melihat apakah ada divergen atau enggak di sebuah saham. Tapi di setiap video saya hapus karena biar chartnya itu lebih jelas teman-teman. Ini bisa kita hapus dulu. Oke, sekarang bisa terlihat lebih jelas kan? Oke, itu untuk saham ya teman-teman ya. Kita bisa perhatikan area ini ya. Area 432 sampai 44 buat teman-teman yang pakai analisa teknikal. Buat teman-teman yang pakai fundamental dan percaya buat kalau saham ini suatu saat atau kita bilang prospeknya menurut teman-teman masih sangat bagus, maka teman-teman bisa cicil di harga sekarang ya. Harga sekarang ini ada dua bottom, jadi potensi ini double bottom. So far dari segi volume hari ini terlihat volumenya mulai ada peningkatan. Jadi ini buat teman-teman layak untuk teman-teman masukkan ke watchlist ya. Oke, itu saja untuk saham-sahamnya. Kemudian yang berikutnya ada saham DMMX. Salah satu saham di sektor teknologi ya, dimana sebelumnya udah sering kita bahas ya. Oke, ini untuk chartnya di saham DMMX ya, sebelumnya udah pernah kita bahas. Di sini ada pola, kapan handle, dan sudah di break ke atas. Dan hari ini DMMX terkoreksi 3,15% disertai volume yang meningkat signifikan. Nah, kalau kita perhatikan ya, turunnya hari ini nggak terlalu banyak teman-teman. Turunnya hari ini nggak terlalu banyak, tapi volumenya gede banget ya. Volumenya gede banget. Ini artinya bukan volume seller semua ya. Ini artinya ada volume buyer juga di sini teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi teknikal, DMMX ini sekarang sedang berada di tengah-tengah support dan resisten. Supportnya ada di sekitaran 2650 sampai 2680, kemudian resistennya ada di 3000. Nah, jika nanti ya resisten 3050 di break ke atas, maka potensi untuk DMMX ini kembali ke sekitaran 3450 sampai 3470. Jadi buat teman-teman yang belum antri saham ini atau belum bahas saham ini, teman-teman bisa perhatikan dua area ini, area 3000 sampai 2650 ya. Jika nantinya terlihat ada perlawanan di supportnya ya di 2650, maka teman-teman boleh buy saham ini dengan stop loss. Teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah 2530 atau 2500. Nah, jika nantinya dia breakout, teman-teman bisa manfaatkan strategi buy on breakout ya untuk saham ini. Oke, itu saja untuk saham DMMX. Kemudian saham berikutnya adalah saham BRIS. Oke, untuk saham BRIS ini ya sudah lama kita bahas, dan pada pembahasan sebelumnya kita di sini buat pola consolidation form untuk saham BRIS. Kita sarankan antri buy jika dia memang di sini ada downtrend line. Jika memang nanti BRIS ini mampu break dari downtrend line atau break dari konsolidasinya ini, ternyata dia malah breakdown ya. Kalau kita tarik lebih panjang lagi, di sini terlihat BRIS sudah breakdown dari konsolidasi formnya. Konsolidasi formnya ini di sini ada pola konsolidasinya dan sudah di breakdown ya, sama dengan di sini ya. Di sini dia juga sempat konsolidasi, kemudian dia breakdown konsolidasinya. Nah, potensi penurunan untuk BRIS selanjutnya ada di sekitaran sini ya. Di sekitaran 1720 itu sudah support sebelumnya, atau kita bisa tarik garis sepanjang konsolidasinya ini. Ya, biasanya penurunannya akan terjadi sepanjang garisnya ini teman-teman ya. Dan itu tepat berada di 1720. Jadi menurut saya potensi untuk BRIS ini kembali turun cukup besar ya. Mungkin dia akan retest dulu ke atas ya. Mungkin dia akan retest dulu, baru kemudian nantinya akan menunjukkan kenaikan. Jadi menurut saya untuk saat ini BRIS masih belum menarik teman-teman ya, secara teknikal ya. Secara teknikal belum menarik ya. Oke, itu saja untuk saham BRIS. Kemudian yang berikutnya adalah saham EMPK.
Saham MTEK ini saham sektor teknologi ya, teknologi salah satu pemegang sahamnya Bukalapak juga. Ini juga salah satu pemegang sahamnya Sami, kemudian SCMA, banyak ya, banyak dari portofolio saham di MTEK ini. Nah, sebelumnya udah pernah tersarankan buy di sini ya, waktu dia break dari kapan handle atau dibilang di sini ada inverted head and shoulder. Kalau teman-teman lihat chart 1 jamnya lihat dengan jelas kalau di sini ada inverted head and shoulder dan target kita sudah tercapai ya. Nah, kalau kita lihat dari segi teknikal di sini ada pola yang namanya bullish flag teman-teman ya. Ada pola yang namanya bullish flag. Oke. Nah, ini ada pola yang namanya bullish flag. Di sini kalau kita lihat tren jangka pendek ini kan bullish teman-teman. Di sini membuat higher high, kemudian higher low, kembali membuat higher high, higher low, dan di sini dia membuat pattern yang namanya bullish pennant, di mana jika nantinya ya bullish pennantnya ini mampu di break ke atas ya, break ke atas, maka potensi untuk MTEK ini kembali ke sekitaran sini, ke sekitaran 2200-an sampai ya ke sekitaran 2185 sampai 2200-an. Jadi buat teman-teman yang udah bayar sebelumnya, menurut saya saham ini masih cukup layak untuk teman-teman hold ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, bisa teman-teman perhatikan jika MTK ini mampu break dari bullish bullish flag ini teman-teman ya, bullish flag ini. Oke, saja untuk MTK. Menurut saya MTK ini masih oke, masih cukup layak buat teman-teman masukkan ke watchlist. Oke. Dan berikutnya adalah saham BBYB. Nah, BBYB ini baru beberapa hari yang lalu kita bahas ya, sebelum dia comeback RI-nya. Ya, sebelum dia comeback RI-nya, di sana saya pernah bilang kalau saya tertarik untuk re-entry lagi saham ini. Ya, oke, ini kita bisa perkecil dulu ya. Sorry. Nah, dan BBYB ini ya setelah comeback dari RI-nya dia sempat mengalami kenaikan sampai 18%-an kalau nggak salah ya, 18%-an. Jadi buat teman-teman yang udah rekrut RI-nya atau teman-teman yang sebelumnya udah bayar di sini ikut dengan saya kemudian re-entry lagi di sini ya, maka cuan teman-teman menurut saya di saham ini sudah cukup oke ya, sudah cukup main banyak. Buat teman-teman yang mau taking profit sekarang mungkin saat yang tepat untuk taking profit teman-teman. Karena kalau kita lihat dari segi candle hari ini, BBB ini terlihat kurang menarik ya, ekornya panjang ke atas. Kemudian kalau kita tarik target dari Fibonacci-nya, sebenarnya target kenaikan dari BBB ini sudah tercapai teman-teman di 2330. Nah, itu saja untuk BBYB ya. Maksudnya itu untuk target BBYB. Sebenarnya target saya di 2350 teman-teman, dan kalau salah kemarin sudah saya taking profit beberapa ya, dan masih hanya sisa beberapa lot saja di saham saya di BBYB ini teman-teman. Saya biasa menyisakan kalau sahamnya memang naik kenceng, saya biasa sisakan beberapa saham sebagai beberapa lot sebagai kenang-kenangan teman-teman ya, buat melatih mental atau psikologi kita ya, supaya nantinya kita lebih pokoknya buat teman-teman yang masih loss atau cut loss, coba deh misalnya teman-teman hold saham sudah lama, kemudian ketika mencapai target dan teman-teman rasa cukup, jangan di take profit semuanya, sisakan mungkin 2, 3 sampai 5 lot ya. 2, 3 sampai 5 lot atau sesuaikan dengan nominal dari harga saham tersebut. Maka jika nantinya teman-teman kembali membeli sebuah saham, psikologis teman-teman itu sudah terlatih teman-teman, sudah terlatih. Jadi ketika dia sahamnya naik, teman-teman nggak akan buru-buru untuk cut loss saham tersebut. Coba deh, percaya deh. Itu yang namanya psikologi trading teman-teman ya. Oke, itu untuk saham BBYB. Dari segi volume dia turun hari ini sih, volumenya nggak begitu signifikan ya teman-teman. Volumenya nggak begitu signifikan, tapi kalau kita lihat dari dari candle hari ini yang kurang menarik, ada potensi untuk BBYB
BBYB ini kembali mengalami tekanan, apalagi kan perdagangan airnya itu sudah dimulai. Jadi menurut saya selama perdagangan airnya itu ada potensi ini untuk BBYB kembali terkoreksi. Buat teman-teman yang udah buy sebelumnya dari bawah sini atau apalagi yang sudah di sini, ini masih layak untuk di hold. Trennya masih uptrend, teman-teman bisa set trailing stop aja ya. Set trailing stopnya di mana teman-teman bisa set di bawah sini. Di sini ada support juga ya. Teman-teman bisa set trailing stopnya di bawah sini, di bawah angka 2040 untuk trailing stopnya. Oke, itu saja untuk saham BBYB, dan terakhir adalah saham BBRI. BBRI ini adalah salah satu-satunya saham blue chip yang masih saya hold sampai saat ini ya. Nah, karena kita sudah bahas sebelumnya dari harga sini teman-teman ya. Kita sudah bahas sebelumnya dari harga sini. Jadi kalau kita lihat ya dari segi chart, kemudian volumenya hari ini dia turun, tekanannya hari ini cukup besar ya di saham BBRI ini teman-teman. Tekanannya hari ini cukup besar, dan hari ini dia tertahan di MA 200-nya teman-teman. MA 200-nya di sekitaran 4080. Seperti analisa kita pada hari Minggu ya. Potensi bottoming BBRI ada di sini di 4080, itu adalah MA 200-nya. Kalaupun itu dijebol maka support kuat berikutnya untuk BBRI ada di sini di angka 3970 sampai 4000. Kalaupun ini dijebol lagi teman-teman, ya, menurut saya hanya akan false breakdown ke level ini, ke level 3900, karena di sini juga ada support ya. Kalau kita tarik di sini juga ada support. Oke, di 3910 juga ada support teman-teman. Di sini juga ada support. Jadi kalaupun BBRI turun lagi sampai sini ya, kemungkinan dia akan false breakdown ya, akan tertahan di angka 3900. Jadi ini kita bisa adjust ke bawah 3900 untuk stop loss-nya. But so far ini menurut saya masih oke sih, masih baik-baik saja. Kalau kita lihat dari segi pattern pun ini sebenarnya masih oke ya. Belum ada tanda-tanda yang cukup signifikan ya. Nah, ini masih di area konsolidasinya. Di sini ini juga sama dengan pattern dari saham MTech tadi ya. Ini ada namanya bullish bullish flag teman-teman ya. Bullish flag ini bentuknya seperti bendera, ini namanya bullish flag. So far menurut saya masih oke, masih cukup layak untuk di hold, apalagi buat teman-teman yang ikut plan kita sebelumnya pas kita buy BBRI ini di sini. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Cukup panjang lebar ya, karena ada beberapa saran atau psikologis trading yang saya sampaikan juga di video ini. Oke, terima kasih, selamat malam, salam cuan, semoga bermanfaat.